Shalom, salam sadis, salam Jumat, salam lesu. Lihat market begitu lesu ya. Ya kan, market ini. Ya, kita coba lihat hari ini lah ya. Masih posisi sideways dia ini ya. Kripto, volume juga drop dia ya. Ini saya buat video market cap di 1,16 triliun, drop 0,3%. Volume lumayan drop, volume 29,5 billion, drop 11,4%. Wah lumayan. Dominance menguat lagi, BTC Dominance di 48,7 ya. Makanya altcoin juga pada koreksi lagi, pada agak diskon. Fear and Greed netral di 51. BTC daily-nya nutup di 29.100 something ya, 29,1. Ya, posisi sekarang saya upload video BTC di 29.162, ETH di 1833, BNB 241 ya. XRP ada lumayan koreksi ya, sekarang di 66 sen. Cardano 29 sen. Solana juga lumayan koreksinya, udah ke $22.80. Polygon, ya kita lihatlah malam ini. Event semalam nggak ngaruh juga event market gitu. Padahal kemarin service PMI-nya drop gitu kan, seharusnya itu melemahkan dolar itu. Tapi ya itu seperti saya bilang kemarin, pada buang barang gitu, masih merah, terutama stock market banyak pada buang. Hari ini juga market Asia dibuka juga flat ya, rada flat. Pas buka lumayan buangan juga Nikkei. Ini udah agak ini. Mungkin kalau lihat beritanya sih mereka lihat hasil NFP malam ini mungkin. Malam ini lumayan sebenarnya eventnya, tapi kita lihat ngaruh atau enggak ya. Biasanya ngaruh ini kan, non-farm payroll, NFP sama unemployment rate. Ini unemployment rate ini penting karena salah satu indikator yang jadi acuan Fed itu. Ya, makanya ini harusnya Jumat ini gimana pengaruh dari eventnya. Kalau semalam itu event nggak ngaruh, justru kalau kita lihat kenapa emas juga masih merah, beruntun dari Senin buka market merah sampai kemarin gitu buangan kan. Tadi ada yang nanya kok masih posisi hold buy-nya. Emasnya masih hold karena kemarin ambil buy-nya di 1934 ya, masih di situ-situ. Jadi ya udah lihat hari ini gimana weekendnya tutup. Seharusnya hari ini nutupnya hijau paling enggak ya. Kita lihat lah. Kalau dia drop juga ya mungkin nutup apakah dia masih kalau ada buangan di 1927. Tapi saya kurang yakin. Seharusnya kalau lihat dari event hari ini harusnya emas harus hijau balik gitu ya. Seharusnya dia kalau mau nutup week ini apakah dia akan ke 1940-an ya. Ya lihatlah malam ini. Kalau dilihat dari NFP ini, kalau NFP-nya sebelumnya 209 ya, 209.000 20K. Itu forecast-nya drop gitu, 200K. Nah kalau saya pribadi, kalau saya lihat dari data ADP, the payroll itu mungkin saya rasa nggak drop sampai 200K. Mungkin kalau lihat forecastnya nanti bisa aja 205 mungkin ya. Karena kita lihat lagi private non-farm payroll-nya, private NFP-nya itu mengalami kenaikan itu ya. Kalau dilihat dari ini sebelumnya 149K,
forecastnya 179, private NFP-nya ada kenaikan loh lumayan. Jadi kalau dia punya NFP 209 sebelumnya, kalau 200K andai kata ada turun, saya rasa nggak turun ke 200K gitu ya, 200.000. Mungkin 205 itu bisa hijau juga gitu ya. Unemployment rate nggak ada perubahan ini, dia sebelumnya 3,6, forecastnya 3,6% juga gitu ya. Nah kalau dilihat dari ini setelah harusnya ada hijau dikit kalau dia mau ikut ini ya. Kalau hari ini andai kata market ngikut, soalnya dia harus hijau. Mungkin kalau dia dari spesial Rabu, Selasa, Rabu sampai kemarin Kamis, spesial Rabu lah, buangan paling banyak Rabu ya. Seharusnya hari ini buangan udah enggak kali. Mungkin semalam udah buangan terakhir, hari ini harusnya hijau dikit. Ya harapannya sih gitu ya. Nanti ya kita lihatlah untuk ininya. Jadi posisi itu saya lihat, saya lebih yakin ini untuk hari ini nutupnya, karena hari Jumat ini udah ini ya, untuk market ini saham sama precious metal ini nutup weekend juga besok pagi kan. Jadi kita lihat weekly-nya ntar nutup berapa besok ya kan, seharusnya dikasih hijau saya rasa ya, karena udah berturut-turut 4 hari merah terus, dia buang terus barang kan. Sedangkan eventnya seharusnya menunjang lebih ini. Nah masalahnya saya kalau lihat baca berita kenapa dolarnya ada yang nahan hijau terus, itu kayaknya setelan juga gitu dengan ini alasannya. Nah gini, Jepang lakukan yield curve control, justru yen dilemahkan, yen melemah. Ini ada yang tanya, kok yen gimana kondisi compare? Yen di setel melemah karena itu salah satu strategi BOJ untuk narik dia punya investor, termasuk pelaku pasar orang dia sendiri Jepang, sebaiknya jangan beli bond luar, beli bond negara sendiri dengan harga lebih murah karena yen dilemahkan juga gitu ya. Nah itu strategi mereka untuk supaya mereka punya bond laku gitu, ada yang beli. Nah Amerika ini yang saya ragukan ini, karena mungkin berhubungan udah deket ini break gitu ya, ada yang di setel ini. Kita lihat ini dia yield cost controlnya 10 years bond yield-nya itu lagi positif. Nah itu yang katanya mendukung penguatan dolar gitu, yang dimana sebenarnya siapa yang beli kita nggak jelas juga. Kemarin itu ditawar-tawar nggak ada yang mau beli gitu. Ini kayaknya mainan mereka dalam untuk menguatkan dolar mereka ya. Jadi di situ ya kita kurang inilah ya, yakin. Karena kalau saya lebih percaya strategi Jepang yang dimana dia melemahkan yennya untuk ini. Nah Amerika justru dia menguatkan dolarnya, seolah-olah bondnya lagi laku keras gitu, banyak yang belanja gitu ya. Makanya dolar menguat, itu salah satu alasan kenapa event-event ini berapa hari ini nggak ngefek ke market. Ada anomali kalau kita lihat gitu ya. Jadi itu salah satu alasannya gitu. Dan makanya saya bilang apa yang dilakukan, karena pasti dengan downgrade-nya dia punya credit rating itu udah marah sekali gitu ya. Dia yang jalan apa kan, si JP Morgan juga, orang mereka komplain, how come katanya, dari mana penilaian kamu, kita belum default ini tuh katanya ya kan. Ya banyak hal, salah satu faktor itu saya rasa.
ya. Jadi sengaja dolar dikuatkan. Mungkin mereka komplain soal downgrade kredit rating mereka, itu bisa kredit skornya ya, itu bisa aja mungkin salah satu alasan juga. Tapi ya itu kita nggak tahu. Yang udah jelas kalau saya lihat buangan barang juga, seperti yang kita dapat informasi dari ini bocoran Bank of America, ya memang market banker-banker ini mainkan. Bulan 6 itu dapat suntikan dari pintu belakang dari Fed, itu mereka sorong market S&P 500 itu disorong. Jadi yang orang wah terus berita digemborkan ekonomi udah membaik ini itu. Padahal itu yang kena masuk perangkap yang FOMO ya beli balik saham kan. Nah, kemarin mulai dibuang gitu ya. Nah, yang FOMO ya sangkut lagi ya kan. Ya gitu lagi. Itulah trade-trade yang mereka lakukan ya. Jadi ya selalu Wall Street itu dari dulu ya udah tahu, sampai ada bukunya cheating, Wall Street cheat gimana ya kan, berbagai hal lah. Jadi kalau buat kita, kalau kita kan cuma plankton kecil, ya udah lihat market lagi nggak hati-hati, tunggu momen gitu ya kan. Nah, untuk posisi saya gold ya hari ini, karena kemarin buka di 1934, ini emas sekarang juga lagi di kemarin tutup 1933, sedikit voting, ini udah balik 1934. Masih ya lihatlah malam ini, besok pagi nutup di berapa, mudah-mudahan ada rezeki. Minggu ini udah 2 kali kena tendang, aduh lagi nggak ini. Ya kadang gitulah, kalau kita lagi bau, lagi nggak mau, kalau lagi wangi, wah bener ini jadi itu jadi, ya semangat gitu ya. Kalau untuk kripto, saya kira mungkin akan kelihatan hijau dikit, tapi ya nggak enak makan. Ini selalu kalau market udah begini ya, paling nggak enak kita mau trading, mau scalping, mau swing pun, ya dengan lihat volume turun, BTC dominance-nya naik tinggi gitu, 48,7. Gimana kita mau ininya, ya kan, resiko gitu, ya. Sulit untuk yang begini-gini ini, sulit. Mending lihat yang udah koin habis gas, ya mungkin mau di short boleh ya, tapi kalau yang lagi mau jangan lawan arus. Kemarin XDC aku lawan arus, kena sikat juga, udah saya biarkan dulu. Lupa bener nendang lagi XDC, waduh gile juga dia ya kan. Ini kalau kalian mau short, saya hari ini coba habar saya short dikit. Saya lihat kemarin udah ini eventnya ya, mungkin ini volume nanti agak turun, habar. Tapi jangan leverage tinggi, karena ini masih weekend, mungkin aja hari ini hijau dikit ya, kita nggak tahu ya. Tapi mungkin nanti di Sabtu atau menuju minggunya drop, habar bisa saya ambil short, leverage kecil aja, lihat dia nanti, tungguin dia ini. Mungkin nanti saya masuk habar lah, kelihatan kayaknya habar boleh di short dikit ya. Itu OP lagi agak mau juga optimis itu ya. Tapi posisi begini kalau suruh ambil long saya males sih, soalnya kentang gitu. Dia punya dominance tinggi, ya kan. Takutnya kalau mau naik kurang kuat, nanjak dikit. Tapi kalau dia sempet drop, ada yang buang bareng, ini cepet dropnya karena dominance-nya tinggi gitu. Makanya sulit. Saya mending satu lah hari ini, mungkin itu habar saya coba. Nanti saya masuk short pakai
left kecil aja gitu, iseng aja daripada lihat market boring gitu, nggak ada ini. Hari ini weekend, Jumat ya, lihatlah hari ini ada rezeki atau enggak. Kalau enggak ya kita lihatlah malam ini seharusnya sih bisa lebih positif sih. Saya lihat feeling saya agak positif dikit. BTC mungkin ya nanti, kalau BTC yang sideways mungkin 29.300 gitu kan, ke bawah lagi 29.100-an gitu, antara di situ range-nya. Kalau precious metal, emas harusnya dia nutup agak bagus hari ini, paling enggak adalah nutup di atas 1940, paling enggak 1940 ya. Itu perkiraan saya. Yang namanya perkiraan, analisa, bisa benar bisa salah. Yang ikut ya resiko masing-masing ya, tidak ada saling tuduh menuduh. Cuan Anda cuan sendiri, kalau rugi ya rugi juga sendiri gitu ya. Begitu juga dengan saya. Kalau saya sih buat for fun, jadi bukan uang besar, uang kecil aja ya, apalah ya, for fun aja, bukan mau wow gue harus cuan tiap hari, harus cuan, nggak begitu juga. Oke, jadi begitu aja video di hari Jumat ini. Hari Jumat ya, buat teman-teman cuan army yang muslim, selamat melakukan sholat Jumat. Kiranya rezeki lancar, dimudahkan ya, dan diberi kesehatan. Itu aja doa saya buat semuanya. Salam Syario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.